dari RRQ Husi terus-menerus berotasi dan Violence mulai mengikuti. Oke, sementara cewek ada di atas, Swallow Pad udah langsung dikeluarkan, belum mengenai kesasaran. Purple buff lagi, Turtle. Udah mulai dicolek-colek juga oleh pemain Onyx Esports, walaupun Yamiya udah mulai mendekat ke bagian depan, belum berubah menjadi split. Ada grab langsung aja ke bagian depan, sedikit lagi tersisa dan benar. Untuk Purple buffnya menjadi milik dari Sirvetland, tapi untuk kali ini Boots-nya menjadi korban, langsung dinaikin, belum ada follow up damage dan selamat sudah Boots-nya. Iya, grab tapi nggak ada follow up damage dari RRQ Husi. Sementara tim Onyx dan juga RRQ mereka kembali lagi ke farmingan mereka. Nggak mau terlalu gegabah, pelan-pelan alon-alon asal kelakon dari keduanya. Karena dari segi kita lihat rotasi terus-menerus di area mid lane, area jungle, hanya saling memberikan pressure satu sama lain, nggak ada yang sampai komit untuk men-secure point kill. Itu kan keambil lagi. Lagi dan lagi damage dari Skylar terus menjadi sebuah mimpi buruk, sebuah nightmare untuk siapapun yang menjadi lawannya. Wow. Dan dari RRQC juga sekarang kayak mereka ngebiarin Skylar di area atas, mencoba untuk buy time juga, dan kita belum lihat ada pergerakan yang galak dari Ether. Ini Vel ya, damage-nya dalam banget. Iya. Dia win blow-nya bukan yang ke atas, bukan yang sisi. Yang Damage. Yang damage. Itu barusan hampir aja ya. Hampir aja tadi. Dari Clay-nya menjadi korban, namun Aether masih berjalan santai sekarang. Masih belum terlihat begitu agresif ya permainan dari RRQ, sama-sama masih nahan, baru ada 1 point kill. Dan dari sisi net worth, Onyx Esports 714 mengungguli. Masih sedikit sih, belum sampai 1000, tapi udah kelihatan kalau Onyx Esports mereka memang kalah dari segi point kill, tapi masih bisa untuk menyamai kedudukan dengan farmingan yang gak terganggu. Sementara dari mungkin keduanya bakal lebih kayak main objektif gaming gak sih? Bukan yang kayak pick off dari posisi hero mereka sendiri, Om. Iya, mereka harus main lebih sabar untuk Onyx-nya apalagi, karena mereka punya cewek di sini yang cewek butuh banget untuk mendapatkan item terlebih dahulu. Beda dengan Skylar, satu item ini udah sakit dan pedih banget damage dari Rainernya. Kalau Onyx Esports punya cewek yang harus nunggu, RRQC juga punya Clay. Aduh, itu nih biru passionnya ngagetin ya, memang ya. Awas. Dan sekarang kena lagi damage-nya. Skylar nih aim untuk manual itu bagus banget loh. Oke. Yaminya mulai mendekat. Ada lagi efek knockout-nya. Sementara itu di bagian belakang ada Aether tadi langsung aja pentamen sukses bagian depan. Sekarang ada satu taruh berhasil langsung didapatkan begitu aja. Sirvetlandnya berhasil mendapatkan juga ke arah Ruby, tapi malah Magitonya dipapan habis Aether-nya. Bisakah didapatkan oleh pemain dari Onyx? Tidak. Aether-nya mendapat keuntungan kali ini. Wow, itu komit full ke arah Servit Lens dengan adanya split grab ke arah Servit Lens, lalu ditambah dengan IM Offender-nya Violence juga. Tapi Servit Lens masih sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Violence. Oke, dan ternyata win blow-nya pakai yang sisi ya, bukan yang damage. Kelihatan tadi ada efek knock up juga yang terjadi. Tapi Skylar, BOD ini dia. Item dari Skylar selalu sama dari match per match. Gak ada perbedaan sama sekali. BOD langsung ngincer full damage. Hunter Strike bisa jadi kita lihat, dan bahkan Western Mod sudah dipersi. Waduh, Ya, shotgun dan dong. dia paling tajir sekarang loh dari segi networknya. 3.900 sendirian. Sementara untuk One juga tadi cukup tertinggal. Ada Keyboy mulai diserang oleh Aether. Akankah Aether cukup bernafsu kali ini menyerang? Ada Phantom Solution ke arah yang berbeda. Namun untuk One-nya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja Tonros. Namun belum ada weakness point yang begitu sempurna untuk bisa langsung membuka ke arah satu crossbow tangan ini. Biru motion juga langsung dikeluarkan. Namun untuk kali ini dengan pergerakan yang begitu indah aja, ada yang mau Fender kena ke arah 2 orang, tapi tidak ada follow up damage dan semuanya bubar jalan lagi. RRQ mereka mengeluarkan combo yang begitu baik dengan IM Offender disusul dengan adanya Backface, tapi Onyx Esports gak ada yang tumbang, mana RRQ Hosi yang harus kehilangan Violence. Sementara Onyx Esports melihat gak ada yang ngedefense di area atas, mereka dengan bebas mendapatkan 1 turret di area top lane-nya. Wah, telat penjagaan terhadap Skylar, hilang. Udah satu tertarik kali ini Boots-nya di area mid. Akankah bisa langsung mendapatkan karena beberapa player? Tidak, dia hanya memberikan gangguan begitu saja. Yamiya sempat untuk nampol sekali sebelum tadi Boots-nya kembali ke arah rekan-rekannya. Yap, maju ke area depannya. Yami Sans-nya menjadi sasaran utama. I'm Offender sudah di pop up dan Sans tumbang. Nggak ada penjagaan dari Onyx Esports, nggak ada yang bisa melakukan follow ataupun back up di area mid lane. RRQC melihat kesempatan yang sangat besar diambil.
I'm offended on point dengan teman-temannya yang selalu sigap pula. Wow, sekarang untuk ceweknya udah punya WON, Keyboy-nya mulai menampakkan diri. Violence sudah memberikan penjagaan di atas one-one-nya, masih melakukan farmingan. Pakito di area mid. Oke, ada konsen yang mulai bergerak ke bagian bawah. Ceweknya akan menjadi korban secara langsung dan hilang dengan sangat-sangat cepat. Oh, perlahan tapi pasti RRQ Husi mulai menjaga setiap lane-nya, tapi Grab sudah diamankan. Keyboy menjadi sasaran utama RRQ Husi, rupanya masih berada di sana. Follow up dengan adanya point kill. Pertukarannya adalah Yami untuk cewek, tapi Keyboy juga hilang. Wah, ini Sirvelan mau tetap ngejar ke bagian depan karena ada Violence. Mungkin sesaat lagi dan walking opponentnya juga mungkin akan bisa langsung digunakan karena dia mulai mengejar ke bagian depan. Dan benar aja, sebuah pergerakan yang begitu baik dilakukan oleh 3 orang secara bersamaan. Wow, di bottom lane itu pertumpahan darah terjadi dari sang raja dan juga Raja Langit Onyx Esports. Mereka menggila di area bawah, tapi mereka harus kehilangan turret. Kehilangan banyak sekali player dari tim Onyx. Karena tadi Pakitonya juga bisa dibilang kayak cukup bernafsu ya ngelihat Beatrix dengan darahnya yang nggak banyak lagi. Tipis, walaupun ada Ruby dan juga Lancelot di situ. Maju ah. Coba ah. Tarik sama Ruby. Coba ah. Hilang. Bisa nih. Bisa nih. Yuk, bisa yuk. Oh. Bisa hilang. What? Satu combo. Wow. Hilang sudah. Lancelotnya gak bisa berbuat apapun karena Windblow, Windstorm, Windblade masuk semuanya, ditambah juga dengan adanya Needles in Flower. OMG, sakit juga ya San. Swallow Pad dikeluarin. I'm offended ya, Dora Walking. Namun damage dari Clay dengan bad impact-nya udah mulai berasa juga. Sansnya ada di bagian belakang, ada Dora Walking lagi. Keyboy harus melakukan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Yap, Onyx Esports kabur dari tim RRQ Husi di area tengah, tapi Keyboy begitu low di depan Windblade. Hilang lagi. Hilang tanpa bisa untuk flicker kabur. Wah, itulah damage yang memang udah dibilang sama Momo dari tadi. Sakit banget kalau ada Fail ya, Fail. Windblow, Windstorm, Windblade. 3 masuk ke satu titik yang sama. Wah, itu damage ya. Ruby loh barusan. Ruby Ruby ya? pastinya pakai item-item defense dong dari awal Iya. dong. Tidak kuat juga menahan damage yang dihasilkan oleh Vel. kalau Skylar gimana ya nanti? Wah, apalagi Skylar gitu kan, isinya item damage semua. Awas. Oke, hampir aja terkena. Yaminya memberikan grab ke bagian depan, tapi dia tidak menyadari kalau ada satu orang lagi Sirvelan di dalam rumputan. Tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan juga karena satu outer turret yang ada di area top lane. Yap, bermain objektif dari tim RRQ Husi nggak mau untuk gebabah karena udah merasakan damage dari sama juga di depan Keyboy. Berdiam diri sendirian di situ, langsung ditangkap juga dengan segala sisi yang dimiliki oleh tim RRQ Husi. Membuat Keyboy nggak bisa bertahan lagi. Ini dari tadi aksi-aksi penculikannya aja yang berhasil loh Mbak. Untuk tim Bener. fight-nya. Pick off, team Iya, fight-nya ya Belum nih. 50-50 lah ya, 50-50 lah. belum kelihatan. Oke. Oi, Aether. 4 lawan 5 nih. Udah level 13, 4 lawan 5, Keyboy 2 detik lagi, udah bisa berjalan dan juga join bersama dengan teman-temannya untuk bisa mendapatkan langsung ke lawannya. Karena sekarang ada Ruby juga yang berhasil didapatkan. Pertempuran kembali pecah, crossbow tag langsung diaktifkan begitu aja dan juga menembak langsung ke arah Yami. Yaminya hilang, masih berlanjut crossbow tag-nya satu yang terakhir. Dan hanya tersisa Skylar begitu aja. Bisakah Skylar selamat sejauh ini? Dia bisa, namun 4 rekannya hilang dengan sangat cepat beserta dengan Lord. Dipisahkan oleh peperangan tim Onyx Esports di area depan. Ada Boots yang memporak-porandakan di belakang, tapi Tengo Sans mendapatkan 2 Windblade, Windblow, dan Windstorm juga dikeluarkan. Dan sekarang dari tim Onyx Esports gak hanya mendapatkan 4 member, tapi juga turret tier pertama, tier yang kedua. Dan sekarang momentum berada di tangan Onyx Esports. Waduh, belum lagi tadi ceweknya one-one-nya sekali crossbow tangnya pecah. Itu akan berlanjut apabila ada satu point dead yang bisa dia dapatkan dan masih ada lagi waktu untuk dia ultimate-nya. Yep, Lord udah masuk area dari RRQ Husi di area atas. Circling Eagle dikeluarkan menuju ke area Valence, berada di area depan, gak bisa menang terlalu lama lagi. Dan dari area belakang Aether sudah tumbang. Yami menjadi frontliner dari tim RRQ Husi. Split dikeluarkan, tapi dia harus kembali. Terlalu sakit. Onyx Esports masuk bersama dengan Lord ke area base tim RRQ Husi. Wow, Lordnya berhasil
berhasil didapatkan. Clay-nya masih mencari posisi untuk terus mengeluarkan bad impact dan juga mempertahankan base yang mereka miliki. Tapi coba lihat Onyx. Onyx belum berhenti, Onyx belum selesai. Ada Yami berusaha untuk langsung aja, tapi Skylar coba sekali tumpuk dilompatin lagi. Bukan ada satu paling Starmu, tapi masih bisa kabur dari tersebut. Sirvanlan memberanikan diri maju ke bagian depan. Dan Winbella juga langsung dikeluarkan. Sirvanlan mundur dan bala langsung hilang bude. RRQ Hoshi mencoba untuk menangkap Kiboy dengan hanya ammo pendek. Kiboy kabur dengan adanya flicker, gak ada korban tambahan dari Onyx Esports. Service Lens yang hanya tumbang, sedangkan RRQ Hoshi mengalami kerugian yang sangat besar. 2 inhibitor hilang dengan kondisi di menit yang ke-12. Ya, sini value-nya sih menjadi masalah penting banget untuk RRQ Hoshi. Kita tahu setiap kali ada Windblow yang dilepaskan pasti jatuh korban. Yap. Mau itu Ruby, mau itu tadi juga ada Glow, hilang semuanya. Nih dari Aethernya juga dari tadi belum terlihat ya. Punchernya itu emang langsung mengarah ke well-nya itu ya, men. Betul. Ada selalu boots yang siap di depan Bener. buat nahanin. Ditembak. Gak kena siapa-siapa. Rumput doang tuh habis di sini. Kaget. Kayaknya satu lagi, Warnernya selalu dapetin juga weakness point. Itu dia. Weakness point-nya pecah. Dapat poinnya dari split-split nggak sih? Dari yang kena Windblow sih sebenarnya. Langsung dikombinasikan tadi kan. Yap. Solo padnya bagus banget, dia tahu jaraknya. Sekalinya bagian belakang weakness point pecah, yang depan tuh ya udah cepat banget aja dapat. Lihat item dari Sun sendiri udah sakit banget. Ada Genius One, Clock of Destiny Like ini juga untuk kombinasinya. Jadi bakal perih kalau sampai ketiup dengan Windblow. Bahkan untuk item defense-nya nggak cukup loh. Violence tadi bisa tutup, padahal dia udah punya Athena Shield. Oke, Yami juga bahkan belum ada item defense magic pure buat Yami. Ini dari One juga ya. Coba lihat. 2 item defense, 2 part item defense. Yang satunya belum dijadiin, yang satunya dijadiin ke Athena Shield. Karena respect terhadap sesi kan udah semakin sakit lagi damage-nya. Ya, menit yang ke-13 dari RRQ Hoshi masih bisa menahan base-nya. Dan Onyx Esports mereka terlihat sangat kuat di menit yang ke-13. 3.000 hampir 4.000 net worth mereka unggulin bersama dengan poin-poin yang mereka kantongin. Momen yang gak ingin mereka lepaskan pastinya dengan Lord yang pertama, Lord yang kedua pasti mereka ingin dapatkan. Ya, dan ini masih di pancing aja dulu. Yap. Cuman gue gak tau nih kalau ngelihat ke trigger di minimapnya ada level sana pasti digas nih. Kill dari belakang diseruduk langsung Yami kabur. Sang Winclaw mendapatkan boost dan juga Kiboy, tapi follow up damage-nya terlalu terlambat dan Windstorm dikeluarkan. RRQ Hoshi bisa menghindarinya. Sementara Onyx Esports melihat Kiboy yang terlalu sekarat, mereka memilih untuk mundur, mereposisi posisi mereka. Violence memakan damage sangat besar masuk ke area depan. Yami memilih untuk mundur dan ada dari belakang sana Onyx Esports mendapatkan dari Yami. Wah, di big passion-nya tadi. Hampir aja bisa membalaskan keadaan, namun untuk Onyx mereka berlima bisa mendapatkan 3 orang sekaligus. Ditembak sudah. Ada pergerakan begitu indah dari Skylar. Damage yang begitu mematikan lagi dan lagi diperlihatkan. Wow. Tapi dilihat dari war barusan, Onyx Esports hanya kehilangan Sun, sedangkan RRQ Hoshi Yaminya udah hilang duluan. Aether dan juga Valence semakin percaya diri Onyx Esports untuk mengamankan dari Lordnya, karena RRQ Hoshi nggak mungkin bisa untuk mengkontes dengan 2 lawan 4. Terlalu beresiko, malahan kalau mereka kenapa-napa gawat. Wah, tuh coba lihat. Iya, ada laser-laser gitu. Emang laser-lasernya itu sangat-sangat berbahaya sekali, dan mereka punya Lord dari Onyx Esports. Tapi sangat maut sekali untuk Sun sendiri di sini. Selama dia gak dikembangkan, menurutku Onyx Esports daya gedornya sangat besar sekali. Yap. Sekali Windblow aja itu pasti ada korban. Nah, Oke. Dan belum lagi follow up-nya sih. Sebenarnya dari cewek mainnya bagus banget juga. Ya. Weakness point selalu berhasil didapatkan oleh cewek. wah, berat nih ya. Ini Lordnya udah siap menjadi daya dobrak tambahan untuk Onyx. Sementara pemain dari RRQ Hoshi mereka harus benar-benar fokus bisa ngedefense ke areanya nih. Coba untuk melawan defense, dan kalau menit 15 harusnya kekuatan dari Cecilian juga udah makin kuat kan, Om? Udah kuat harusnya. Makanya mau ditabrak sekarang. Oh, seruduk. Mau diserut. Oke. Hilangnya juga cepet loh, damage dari Skylar juga nggak main-main. Dan Conceal sudah terbuka dari tim Onyx Esports, maju ke area samping, berfokus terhadap satu ini battle terakhir dari bawah, tapi Kiboy circling dari belakang Valence terseruduk begitu saja. Dan RRQ Hoshi masih bisa mempertahankan satu inhibitor di area bottom lane. Lord dibersihkan, wave minion dibersihkan, Onyx Esports gagal untuk masuk ke dalam base milik tim RRQ Hoshi. Yap, dan mereka mundur kembali, mereka cukup sabar.
Tapi 5 player dari Onyx Esports sudah mulai berkumpul. Ada Boots yang udah set up posisi. Sepertinya Bester yang ada di bagian bawah juga akan langsung dijebol. Ada Wizard tadi langsung dikeluarkan juga. Sementara Yami menjadi aksi pelindung daripada rekan-rekannya. Sementara Picky Boy dengan 2 bar HP yang dimiliki, dia harus pulang terlebih dahulu. Ya, melipir dulu dari tim Onyx Esports. Setelah Lord yang kedua ternyata belum bisa buat ngegebrak RRQ Hoshi. Tapi semakin mereka memberikan waktu RRQ Hoshi untuk farming, waktu lagi, klingnya yang jadi masalah. Ya karena susah kan, kalau mereka dari Onyx Esports mau dekat ke belakang, playnya bisa ngasih Sanguine Claw. Ya. Dan Sanguine Claw itu adalah skill pembalik keadaan buat RRQ Hoshi. Terus ini Skylar kan main, belum ketumbang sama sekali loh. Yes. Masih bersih, Skylar dan juga Boots. 2 player yang belum tersentuh di game ini. Ya, tadi lihat bagaimana goal dari Skylar kalian sudah mulai tersalib juga oleh Surfeit Lines. Tipis memang, tapi Skylar ada di atas sana. Yes, gold by living by mandiri, saling kebut-kebutan buat nabung, buat beli item. Apalagi sekarang immortality di menit segini penting banget. Betul. Ini bakal tunggu untuk Lord level 3 juga ya. Yap. Yang bakal keluar sebentar lagi karena untuk segala setupnya ini Onyx Esports mereka unggulnya adalah mereka udah dapetin 2 best. 20 detik lagi ada Immortal juga yang udah diamankan oleh Skylar. Skylar harus memiliki positioning yang baik. Kenapa? Karena sejauh ini nggak ada point dead juga di dalam dirinya, mendapatkan positioning yang jauh. Baik banget dari tadi, dari menit pertama. Tapi weakness point dari Violence kelihatan, mau bersembunyi dalam rumputan pun kelihatan sih dia harusnya sekarang. Oke, untuk Lord yang level 3 juga kali ini sudah mulai spawn. Masih di pop tipis-tipis saja untuk Onyx Esports. Dan RRQ Hoshi pasti lagi dilema. Harus dikontes apa enggak? Tapi harus nggak sih Om? Level 3? Harus, Wajib ya? wajib, Ya, kudu. Ini Yami sih udah sadar, dia mulai melakukan pengintaian di Lord Pit-nya. Onyx Esports juga masih untuk tarik ulur aja, nggak akan mau komit untuk area Lord langsung. Mancing-memancing mania di area tengah pun terjadi karena Lord level 3 tentu sangat berpengaruh. Sanguine Claw juga di depan dan dipegang sama Venus keluar. Circling Eagle mencoba untuk menyelamatkan. Dan belum ada korban dari tim Onyx Esports. Semuanya masih bisa kabur tapi Grab split dikeluarkan. Cewek menjadi sasaran utamanya. Tapi tengok di area depan sana Weak Blade-nya menghancurkan Violence. Immortality pecah. Yami tertinggal di area belakang sendiri. Blink out kabur Boots siap tumbang. Skylar mendapatkan double kill. Dan bahkan sekarang kita lihat Onyx Esports kehilangan 2 member utama mereka. Skylar begitu mendominasi dari sisi damage yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ Hoshi, dan barusan ada pergerakan lagi dari snipernya yang hampir aja bisa mendapatkan karena 1 player, namun Aether darahnya nggak terlalu banyak. Ada Kiboy juga melihat dari kejauhan, Lordnya di reset dan mereka pun harus pulang kembali Om. Itu damage Kaget banget. Gede banget sih, apalagi itu Rainer Mode-nya tadi. Oh, Albert nggak? Snipernya dia dan minusnya dari RRQ Hoshi adalah mereka kehilangan 2 best turret. Mereka mau gak mau sekarang harus mundur, harus bisa untuk melakukan reposisi kembali. Yap. Mereka gak bisa serta-merta untuk mendapatkan Lord level 3 tadi. Padahal bukan dengan sangat jelas. Di depan mata mereka dengan mendapatkan 2 hero. Dan itulah 2 hero yang cukup penting dulu. Iya, Sans kan? Sans juga ada. Esme kena, Sans juga kena gitu loh. Ada yang tebel, ada yang damage-nya gede. Yo, wes. Deg-degan ya. Dan Boots. aku ngeliat kayak maju mundurnya juga RRQ. Dia tumbang. Tidak. Tapi gini, waktu fight yang tadi terjadi, RRQ mereka selamat karena mereka masih ada immortal. Tadi udah pecah. Ya. Dan untuk fight yang kedua menurutku resiko banget kalau RRQ Hoshi mereka coba untuk fight lagi di sana. Karena hilang 1, respawnnya lama. Nah, itu yang paling berbahaya. Dan juga kalau aku ngelihatnya positioning dari Sirvelan yang terlalu berani juga. Masalahnya dia tadi dia jalan-jalan sendiri ke depan kan. Di depannya ada Ruby, di depannya ada Cecil. Karena Sanguine Claw, kena Ruby, ya udah. Kena 2 tadi. Kena 2, bahkan tadi dua-duanya yang kena tuh. Ada Sanguine Claw berhasil, ada Ruby juga yang berhasil. Untung dia masih bisa selamat dari area tersebut. Kalau tidak, ada Lord pula tadi. Wadidaw. Tapi memang di backup damage dari Veil ini sakit banget ya. Ini tugasnya siapa nih di RRQ buat nyari si Vel? Kalau nggak ada yang bisa mendekat, iklannya pang manfes iya. Berderet-deret defense di depannya pemain-pemain dari Onyx gitu. tarik Ruby seperti tadi. Kalau mereka bisa dapat Sanguine Claw, tarik Ruby-nya, I'm offended. Cuman ya, Cong, itu dia serep, dari cong. Skylar di sini harus Dironggeng. Depangang. Udah baseng. Kayak macam. lagi dan lagi impactful untuk RRQ. Serem. Dia yang bawa game ini masih bertahan sampai dengan sejauh ini.
Dua hero, Patrick Cecilia. Belum ada point dead-nya, udah 8 kill ya tadi kalau nggak salah. 8 plus 9. Banyak dah. Banyak dah pokoknya. Banyak dah. Banyak dah, oke. Cewek juga sudah mulai bersiap-siap. Cewek dengan man-mannya. Mantap sih. Boleh ya. Nggak jauh-jauh beda lah Pulung main sama cewek itu. Coba lihat. Lung, Oi. bumi dan langit, Lung. Tak, Mereka apa raja tuh langit. berdua, Kamu raja bumi, Lung. Pengen Dan kalau dilihat dari menit yang ke-19 ini dari segi network nggak terlalu berbeda jauh dan mungkin semuanya tinggal adu. Dari segi I'm Offense dibuka Kiboy pecah dan menuju ke area belakang. Bad face di pop up dan cewek nggak bisa bertahan lagi. Clay mendapatkan poin kill tapi Surfit Lens ke area di belakang. Ether pun hilang, nggak ada. Akan Retribution menuju ke area Lord. Onyx Esports akan perlahan tapi pasti. Dan juga RRQ Husi mau menangin dari segi landingnya, dari segi penguasaan mapnya terlebih dahulu. Dan Lord masih bukan milik siapa-siapa. Available, Bun. Available Bun. Masih ada di situ Bun ya. Masih bisa diamankan oleh kedua tim ini walaupun tadi kita lihat ceweknya agak cukup memaksakan ya karena sedikit lagi satu weakness point lagi dia bisa terbang tapi masih bisa tertahan. Ada cycling langsung nabrak ke bagian depan tapi ada dua orang yang harus dihadapi langsung mundur lagi dengan guiding wind. Sang wind claw-nya bad impact-nya udah mulai berasa sekali kena badan langsung panas dingin bibir pecah-pecah ini tulang belakang udah mulai remuk. Ih pokoknya lengkap lah pokoknya ya. RRQ Husi Kok akan ada lebih drama RRQ ini marungu? masih ya, split dikeluarkan dan hanya mengusir mundur tim Onyx Esports mereset Lord. Tentu itu hal yang baik sangat untuk RRQ Husi. Mereka nggak ada Ether. Mereka belum siap untuk berebut dari segi retribution ya untuk Lord. Oke. Tapi Ether udah hadir sekarang. Pertarungan akan langsung semakin di pop up. Pamulung Fist di pop up. Wah, ini Ethernya hadir, one-one-nya juga udah ada. Ada lagi tadi mau pensionnya juga ada semua di biru pension begitu mencantikkan. Ada 4 player yang dimiliki oleh Arakiyoshi, darahnya semua rata. Gak ada yang melewati dari 3 bar HP. Jangan windblade tadi sakit banget. Kena 3. Itu windblade apaan? Coba disayang banget. Masuk semuanya, tapi gak ada finisher lagi. Gak ada Surfit Lens yang harus tumbang juga. Aduh, gila. Dan sekarang Onyx yang harus nahan. Onyx nahan dulu. Mereka nggak punya Surfit Lens, ya Terus kan? reset. Mereka harus nahan lagi. Oh. Lordnya Lagi kalau mau barang. dicolek, mereka harus sebisa mungkin nahan ataupun ngeriset itu Lordnya. Yes, apalagi semakin panjang gamenya, Clay bakal jauh lebih aman di belakang. Dia akan lebih sakit kalau dibandingkan dengan Suns. Yang ini udah mentok-notok dari sisi damage. Yap. Cuman kalau dari minimap kita harus lihat juga nih Esmeralda di bawah tadi udah mulai mengganggu dan juga mengantarkan langsung ke arah wave minionnya. Tapi dengan sekarang ada Lord yang berhasil diamankan juga sehingga kalau nabrak ke bagian depan Bursnya akan langsung lompat dan juga memberanikan diri tapi ada crossbow tank ya. One-one yang mulai bergabung. Rubinya down. Berarti hanya ada 4 orang kali ini dari tubuh Arakiyoshi. Arakiyoshi kehilangan violence tapi mereka mendapatkan Lord yang akan menuju ke area bottom lane dan Onyx Esports kayaknya bakal punya kesempatan juga untuk mendefense si Lord yang ketiga. Karena Arakiyoshi berempat aja nggak akan berani saja dan Windblade, Windstorm di bawah Arakiyoshi harus kehilangan Skylar. Tanpa Skylar Arakiyoshi akan seperti apa karena dari Onyx Esports mereka memegang kendali dari map controlnya. Minion akan masuk ke area tengah dan menunggu wave selanjutnya di area bawah. Lord udah dihadapi oleh Surfit Lens. Oke, ada Lord yang udah selesai langsung di tangan dari Surfit Lens. 5 melawan 3. 1 best turret tersisa. Akankah Onyx bisa mendapatkan kemenangan kali ini karena satu kelompok UMKM yang masih begitu tebal juga mulai lompat ke bagian depan. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan karena sekarang Town Rose yang mulai dilompatin juga. Ini dia pertarungan terakhir mungkin dari Onyx Esports dan juga dari orang Kyoshi karena crossbow tanknya masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah pemain dari orang Kyoshi. Tapi akhirnya mulai berani maju ke bagian depan ada Panic lagi langsung ditarik langsung pergi mundur juga tapi Surfit Lens-nya malah langsung didapatkan begitu aja. Surfit Lens-nya langsung down. Boost beserta 3 rekannya mereka harus mundur. Ada Phantom Execution langsung digagalkan dengan Swallow Pants yang langsung kena ke arah dari Aether. Defense terakhir dari Arakiyoshi. Windblow. Muncul ke area tengah mencoba untuk nge-clearing minion tapi nyatanya tidak bisa. Onyx Esports mereka masih bersembunyi di area jungle milik tim Arakiyoshi dan tak terduga oleh Ether. Immortality tapi akhirnya sudah diamankan oleh Ether. RRQ masih dalam posisi defense sekuat tenaga karena Onyx pun gak mau ngelepasin apa yang sudah mereka dapatkan. Ini kuat banget Arakiyoshi defense-nya serius. Sanguin Claw-nya coba lihat. Langsung aja mengikat tadi dan juga membuat dari wave minion berkumpul. Ada wave minion ada di ladang dari bagian atas. Di bagian bawah juga mulai hadir. Mereka pun jauh lebih
sabar dari Onyx. Oh. Wah, RRQ Husi kayak di tengah, mereka fokus untuk nge-clearing minion, mukul mundur tim Onyx Hujan, Esports, guys. dan menghindari pastinya combo dari Suns. Iya. Posisi mereka udah mulai diperhatiin banget sih. Suns memang harus diwaspadai, tapi kita tahu bagaimana Suns ini udah mentok untuk sisi damage-nya dia, sedangkan dari Clay masih akan terus bertambah lagi dan lagi. Full item untuk kedua tim ini. Immortal kita tinggal hitung aja dalam 1, 2, 3 sudah siap untuk RRQ Hosi. Untuk Onyx Esports satu, ya hanya satu pecah semua. Jadi reset, tunggu lagi Lord level 3 berikutnya. Waduh. Dan nih, Lord menit ke-24an kayak begini, semua badannya udah otot, tapi cewek mencoba untuk maju ke bagian depan memberanikan diri karena dia punya WON loh. Physical attack pasti akan langsung ditabrak oleh dirinya sendiri. 1 lawan 1 menit segini udah aman dari one-one. Tapi timing 25 menit kayak gini gak ada yang mau ke pick off sih. Jadi usahakan dari segala posisi, pasti berpikir keras gimana caranya bisa bertahan, karena apalagi Lord akan hadir nih, Lord yang keempat Iya, yang hadir tentunya di game pertama, close game banget, dua-duanya masih ngotot untuk mendapatkan Lord ini. Waduh, Sirvet Lance-nya nunggu aja di bagian belakang. Bus Wow, yang 25 menjadi menit. seorang baiter di bagian depan, mencoba untuk memancing, tapi lihat ada beberapa pemain dari Onyx berada di sisi lain jauh lebih unggul. Ya. Bud sendirian, tapi RRQ Hosi berusaha untuk melakukan defense dari segala landingnya pula, karena tanpa adanya inhibitor, berbeda dengan Onyx yang masih bisa sampai bergantung. Berhasil diantisipasi. Onyx Esports gagal untuk melakukan gerebekan maut, surprise attack untuk Ether di area top lane, sementara di area Lord masih terjadi dengan Revolis Tarun Boost berfokus ke area Clay punya immortality mencoba untuk mundur ke area belakang, sangat golongan dengan siapa-siapa, tapi habis di pop up service line mencari siapa bersama dengan Boot di report linernya. Onyx Esports bermain hati-hati. Wah, ini weakness point-nya dari Yami mulai diincar, satu weakness point lagi di sebelah kiri, dan weakness point-nya udah pecah, siap untuk mengeluarkan crossbow tank, tapi di depan dari one-one semuanya udah ada immortal, yang mana yang mau ditabrak, di mana yang mau diterbangin gitu loh. Masih jauh. Kayak RRQ sama Onyx kayak mereka sabar banget sih, ini disiplinnya ada, perhitungannya juga ada. Dengan RRQ Hosi, posisi mereka yang harus selalu memperhatikan setiap landingnya, Lordnya juga circling ke area belakang, sebetulnya fokus terhadap Lord, tapi Windblade dikeluarkan, mencoba masih bertahan RRQ Hosi, maju ke depan, Boots menjadi sasaran utama, cewek juga sangat low, tapi Immortality masih bisa melindungi dirinya. Windblade gak ada siapa-siapa, tapi cewek sudah pecah dari Immortality, Service Lines berhasil menghilangkan Immortality dari Aether. Oke, Sirvetland pun udah kembali ke area dari Lord. Pit dari Lord akankah langsung krisak karena sedikit lagi yang nggak punya retri hanya Sirvetland, sedikit lagi Epic Reset, tapi hanya berhasil diamankan. Walaupun Sanguin kalau tadi berhasil menarik, tapi Esmeralda malah harus down sekarang. Hanya ada 4 player dari Onyx beserta dengan 1 Lord. Yep, tapi itu basi dari keduanya. Onyx Esports memang kehilangan Boots, tapi mereka ngedapetin Lord yang sangat berarti. Lord yang keempat ngebantu mereka. Dan RRQ kayak Sanguin Claw, bad impact-nya pas banget, kena 2. Masih bisa bertahan sih harusnya sih. Selama Clay survive di belakang, selama Clay gagal untuk di-pick, RRQ Hosi, mereka bakal bisa ngedeal damage yang sangat-sangat cukup sekali. Memadai, bahkan sampai dengan menit ini semakin late game, ya udahlah, ada Sicilian. Belum lagi Skyler-nya juga baru sekali ke pick off. Ini gimana ya damage dari Clay nantinya ya, Bud? Ini stuck menit segini juga udah berapa, penasaran nih kita nih. Berapa ya Om ya? Ratusan. Ya, ratusan pasti ya. Cuman kan berapa ratus gitu. Nah ini nih, Lordnya yang harus temenin nih, Fulham. Nih Lordnya udah harus ditemenin, tapi ada pergerakan, Windblade-nya dikeluarkan, mencoba untuk ngecek ke dalam rumputan, tapi bad impact-nya tadi nggak terlalu kena juga karena Kiboy masih bisa menggocek-gocek. RRQ sih berusaha sekuat tenaga untuk ngehentiin Lord, jangan sampai masuk ke area base sih. Kalau enggak, Lord nge-charge sekali aja udah, base turretnya bakal kecicil. Yap, sementara itu dari Onyx juga masih menunggu ya kehadiran dari Boots, di mana Boots sekarang udah siap untuk langsung melakukan pergerakan dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Ada beberapa pemain dari RRQ yang mungkin untuk sekarang dari Immortal udah pecah, dan drop-nya kena karena 2 orang, ada 2 orang yang langsung meledak di area tersebut, tapi ceweknya tuh kali langsung berhasil didapatkan, dan kepecangan hadir untuk Onyx Esports di game yang pertama. Dramatis sekali kemenangan dari tim Onyx Esports di game yang pertama. Kenapa? Salah. Salah? Itu kosong.
Yang udah nyok main Ben. Nyok bereran lu ya.